Ternyata guys, saya sudah lulus, sudah finish kontrak ya guys. 14 tahun di Taiwan, Masya Allah. Halo, welcome back to my YouTube channel Susana Prada. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki. Amin. Di kesempatan kali ini guys, saya di kamar. Kenapa ya? Saya sibuk banget ya guys. Karena guys, gini loh. Kali ini saya mau packing guys. Packing yang mau baju-baju semua barang saya yang mau saya bawa pulang lah. Kenapa? Ternyata guys, saya sudah lulus, sudah finish kontrak ya guys. 14 tahun di Taiwan. Begitu lamanya ya, nggak terasa kayak baru kemarin aja gitu ya. Ternyata saya sudah 14 tahun guys di Taiwan. Ya, sebenarnya sih nggak perlu ditiru ya guys, tapi pengalamanku kerja ini guys, sudah terlalu lama, yaitu bukan semenjak nikah ya guys. Saya sebelumnya sudah di Taiwan selama di Taiwan yang pertama adalah di mana itu ya guys, di Taipei ya guys. Di Taipei saya cuma 2 tahun guys. Nah setelah di Taipei 2 tahun karena job sudah tidak ada ya, saya ganti langsung proses ke Nantau ya guys. Nantau kalian pasti tahu, Nantau Changhua itu ya, ke Taichung ya. Yaitu saya di sana 3 tahun ya guys. Saya di Nantau 3 tahun, dan setelah itu karena saya masih remaja dan single, saya pulang menikah ya guys. Setelah menikah saya 8 tahun di rumah membesarkan anak saya sampai saya melahirkan 1 anak. Dan saya itu apa guys, karena ya kurangnya ekonomi, jadi anak saya masukkan sekolah plus sehingga tidak merepotkan orang tua ya guys. Jadi saya pergi lagi ke Taiwan di Penghu. Dan selama di Penghu saya merasa kerasan lagi ya guys. Sebenarnya pulang ya, 6 tahun saya di Penghu, pulang ya 3 tahun saya cuti. Nah 3 tahun lagi gitu ya. Setiap 3 tahun cuti selama 6 tahun. Nah akhirnya sebenarnya sudah tidak ingin kembali guys. 6 tahun itu seolah-olah udah cukup lah. Ternyata manusia itu diberi seberapapun ya tidak akan merasa cukup gitu ya. Tapi ya tetap saya sudah bersyukur ini ternyata ya sampai menghabiskan waktu saya yang 14 tahun. Dan itulah juga yang mengizinkan Taiwan, yaitu pemerintah Taiwan itu undang-undangnya untuk immigrants ya, itu cuman 14 tahun ya batas waktunya. Kalau sudah 14 tahun tidak boleh. Tapi karena ini ada pandemi ya guys, sebenarnya ada tambahan 6 bulan. Saya tidak menambah lagi karena anak saya sudah gede, sudah besar dan membutuhkan perhatian, yaitu sudah SMP ya guys anak saya. Jadi saya harus pulang, harus ikhlas, harus bersyukur sudah finish kontrak. Di tahun berapa ya guys saya pertama kali datang ke Taiwan? Yaitu saat itu masih sangat sedikit guys yang datang ke Taiwan, yaitu pada tahun pokoknya ya pas milenium lah. Pas tahun milenium itu saya prosesnya ya guys. Dan 2 tahun jadi masih gaji itu, potong gajinya aja masih 14 bulan ya guys. Terus namanya gaji juga kalau nggak salah dulu itu masih 15.000
Nah, setelah itu 15.000 ya, masih sedikit. Terus krusnya ya guys, krusnya itu kalau nggak salah satu NT itu masih 190-an gitulah, 190-an. Oke lah, itu masa dulu ya guys. Nah, pada waktu saya proses langsung dinantau dengan 3 tahun ya guys, dan tahun 2006 saya menikah guys, dan dikaruniai satu anak. Nah, setelah itu 8 tahun kemudian anak saya sampai anak saya lahir, baru 2 tahun kemudian saya melahirkan seorang putra ya guys. Dan setelah itu saya besarkan sampai umur 4 tahun ya guys. 4 tahun itu sudah saya masukkan ke plus ya, ke kalau sekarang apa sih namanya, kindergarten itu apa ya guys, playgroup ya guys. Saya masukkan ke playgroup 4 tahun. Nah, setelah itu 5 tahun kemudian, dan akhirnya saya tinggalkan saat itu sampai sekarang ini guys. 3 tahun sekali saya selalu cuti ya guys. Dan ini yang terakhir genap 14 tahun, dan yang terakhir juga 3 tahun ya guys, saya juga pulang gitu. Karena anak saya setiap hari, karena ini kan pandemi guys di Indonesia. Nah, anak saya selalu mengerjakan tugasnya itu butuh bantuan ibu atau pendamping ibu ya. Jadi saya memang harus pulang, dan syukur alhamdulillah, dan saatnya saya juga boleh pulang. Udah. Dan kalian pasti penasaran juga, tetap ikutin channel Susana Prada. Gimana nanti ya? Pasti penasaran seperti apa sih TKI Taiwan, TKW Taiwan gitu ya, pulang ke Indonesia. Guys, baju-baju dan saya bawa makanan juga, ini dari saya packing ya guys. Ini makanan kesukaan untuk jajan ya guys. Ini temen-temen apa gitu di rumah dikasih satu-satu gitu, udah seneng banget, lama makannya, tapi juga memang enak buat ngeteh atau apa gitu guys ya. Jadi aku juga bawa sebagian oleh-oleh guys ya, sebagian oleh-oleh, dan sebagian pokoknya barang-barang saya, baju-baju saya, semuanya saya kerdus karena saya tidak mau membawa terlalu banyak. Saya pinginnya satu koper aja sama satu tas gitu aja ya guys, satu tas untuk barang-barang yang barang-barang yang instan, yang cepat dipakai gitu ya guys, seperti ini guys. Nah, ini seperti ini guys ya. Kapan sih saya pulang? Bulan depan guys ya, bulan depan, pertengahan bulan saya harus meninggalkan Taiwan. Seperti ini guys. Satu koper ini saja, dan sama ini saja. Dan ini di sini saya akan kasih sedikit ya, bungkus kecil saja ya guys, sabun, sampo gitu ya di sini. Ya, peralatan untuk mandi lah apa gitu ya, gosok gigi, pasta gigi ya guys di sini, dan mungkin anduk, satu anduk gitu, atau tisu tebal, tisu basah atau apa gitu ya guys, dan alkohol mungkin gitu ya, karena sekarang ada pandemi kan, kita selalu bawa hand sanitizer ya guys, supaya tetap steril ya. Nah, saya maunya cuman seperti ini aja bawanya. Mungkin mukena ya, di sini mukena karena saya muslim, saya selalu akan sholat ya. Seperti ini saya akan bawa seperti ini saja biar ringan guys. Jadi perjalanan saya ringan, tidak membawa banyak barang. Saya mengambil ini guys, sudah persiapan 2 box gede-gede guys. Nah, ini udah finish kontrak guys, sudah semua. Ini masih ada lagi di situ. Ini untuk yang ntar kalau udah mau terbang ya guys. Kalau ini saya kirim dahulu biar lebih dulu nyampe rumah. Jasa jasa pengiriman barang itu di Global Tiki lah, atau di Indeks ya, di semua agensi apa aja bisa. Dan begitulah guys ya, sampai jumpa
di Indonesia guys. Dan selamat tinggal Taiwan. Dan saya di Indonesia bisa jadi wira swasta ya, wira usaha. Mudah-mudahan saya bisa selain ibu rumah tangga. Memang sih saya fokusnya mau mendampingin anak saya. Cuman kalau ada waktu senggang saya juga akan pingin produktif lah ya guys. Oke guys, terima kasih kunjungannya. Dan dah, see you next vlog.